Meskipun telah berhasil dibebaskan keluar dari penjara, Orhan terlihat trauma. Selama di perjalanan hingga tiba di mansion, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah disambut oleh Nuket, ia mengatakan bahwa mengakuinya sebagai saudara. Shahmus menggodai Fakat. Dulu ia pernah berkata jika semuanya akan diatasi dengan mudah, Orhan bisa dibebaskan. Ifakat mengusulkan kepada keluarganya agar dilakukan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan ini. Ferit senang mendengarnya. Akan tetapi, Kaya tiba-tiba menghancurkan suasana dengan mengungkapkan jika dia dan Suna akan bercerai. Alasannya, Suna tidak puas hanya menikah dengannya, yang notabene bukan pewaris utama keluarga Korhan. Suna membantah dengan mengatakan jika Kaya hanya iri kepada Ferit. Perdebatan pun terjadi, hingga akhirnya Kaya mengangkat tangan. Ferit segera menangkapnya agar tidak melukai Suna. Semua orang marah dan menyayangkan hal ini bisa terjadi di saat mereka seharusnya bergembira dengan kebebasan Orhan. Ketika suasana berhasil dinetralisir, Orhan tetap kecewa, tidak ada yang berubah di keluarganya. Sementara itu di rumah Qasim sedang digelar tunangan antara Suna dan Akin. Namun Seiran tampak tidak bahagia, ia hampir pingsan ketika mengingat kesepakatannya dengan Okesbe. Dia pun kemudian dibawa ke kamar dan di sana ia menangis. Ibunya pun penasaran apa yang sebenarnya dirasakan Seiran. Dia pun akhirnya mengungkapkan jika terpaksa dengan pernikahan ini. Sebelumnya ia telah diancam oleh Okesbe untuk menikah dengan Akin. Jika tidak, maka Orhan akan mati di penjara. Sekarang situasi tidak menguntungkan. Ia ingin menghubungi Suna, hanya saja teleponnya di-reject. Seiran kemudian terpikir untuk menghubungi Latif. Dari situ ia mendapatkan kabar jika Orhan telah kembali ke mansion. Mengenai Suna yang tidak mengangkat teleponnya, sebab di sini sedang terjadi masalah, di mana Kaya hendak memukul Suna. Pendengar itu spontan Seiran marah. Ia memberitahukan hal ini kepada ibu dan bibinya, lalu berangkat pergi untuk menjemput Suna. Di lantai bawah ayahnya penasaran kenapa Seiran marah-marah. Dia pun menceritakan kondisi Suna di mansion, di mana tidak dihargai keluarga Korhan. Tentu saja Qasim ikut tersulut emosi. Okesbe memerintahkan Akin untuk mengantar Qasim dan Seiran. Di tempat lain, Sarter juga marah besar, sebab Pelin melamun dan terus memikirkan Ferit. Sebelumnya mereka telah sepakat untuk memulai hidup baru dan hidup bahagia. Dari kemarahan Sarter ini, ia kemudian mengurung Pelin di dalam kamar. Di depan pintu gerbang mansion, Seiran mendesak penjaga untuk segera membuka pintu. Penjaga akhirnya melapor kepada Abidin hingga kemudian diteruskan kepada Latif hingga berujung pada Halisbe. Bahkan Ferit langsung bereaksi ketika mendengar ini. Seiran menyuruh Akin tetap di mobil, hanya dia dan ayahnya yang akan turun. Ferit menyambut Seiran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi yang memaksa dia dan ayahnya datang ke mansion. Suara keras Ferit memaksa seluruh anggota keluarga keluar. Seiran pun berteriak memanggil nama saudaranya untuk diajak pulang. Suna pun muncul, namun ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seiran mengaku mendengar jika Suna dipukuli Kaya. Di situ Qasim melihat Orhan dan menuntut pertanggungjawaban untuk mengembalikan kondisi kakinya seperti dulu. Dan ketika harapannya tidak terpenuhi, Qasim memecahkan pot bunga. Seiran segera menenangkan ayahnya. Tujuan utama mereka datang ke sini hanya menjemput saudaranya. Namun ketika Suna diajak pulang, ia menolak. Bahkan tanpa malu-malu, ia meminta perlindungan Halisbe. Seiran belum menyerah dan membujuk saudaranya itu bahwa ayahnya telah berubah. Kamar sudah disiapkan di rumahnya. Namun Suna justru mengatakan bahwa ia hanya akan pergi jika diusir oleh Halisbe. Ia tahu ayahnya tidak akan pernah berubah, hanya berganti taktik saja. Hal itu membuat Qasim sangat marah, namun ia berusaha menahannya. Kaya sendiri juga masih bingung, Suna mendekatinya. Ia pun buru-buru minta maaf mengenai apa yang telah terjadi. Halisbe meminta dihentikan omong kosong ini dan mendesak Latif membawa Seiran dan Qasim keluar dari mansion. Ferit ikut mengantar, namun di depan ia melihat Akin. Emosinya langsung terpancing mempertanyakan keberadaannya. Qasim yang menjawab ketika perceraian putrinya disetujui, maka pria itu yang akan menikah dengan Seiran.
Mendengar itu, Ferit tidak terima dan menyuruh penjaga untuk mengeluarkan Qasim dan Akin. Sedangkan Seiran akan ia bawa masuk dan tinggal di mansion. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan tindakan Ferit ini sebab dia memegang senjata. Ketika Seiran menolak, Ferit kemudian menggendongnya dengan paksa. Di dalam, bahkan Ferit bersitegang dengan kakeknya bahwa keluarga mereka seharusnya malu menantu sah keluarga ini dipinang pria lain. Ferit menagih janji kakeknya yang akan menjadikannya pewaris. Dia pun memerintahkan agar Seiran tinggal di mansion, tidak ada yang boleh menolak. Qasim kembali dengan kemarahan. Akin menyarankannya untuk menghubungi pamannya, meminta bantuan membawa Seiran kembali. Namun Qasim mengabaikan dan lebih memilih menghubungi Seiran. Putrinya itu mengaku baik-baik saja, ayahnya tidak perlu khawatir. Memasuki kamar, Seiran dejavu dengan peristiwa masa lalu. Tanpa menunggu lama, Seiran mempertanyakan alasan Ferit menyuruhnya tinggal di sini. Dengan berapi-api, Ferit menjelaskan bahwa dia masih sah sebagai istrinya dan ia sangat mencintainya. Dia mengaku lebih mengenal Seiran dibandingkan dirinya sendiri. Ia yakin seyakin-yakinnya jika Seiran sangat mencintainya. Dan mengenai perasaannya kepada Akin, Seiran pasti berbohong. Untuk itu, Ferit mendesak Seiran agar ikut berjuang mempertahankan cinta mereka. Mendengar itu, Seiran langsung menangis. Dia pun akhirnya mengakui jika sangat mencintai Ferit. Dia pun bercerita jika telah berjuang agar Ferit dan keluarganya bahagia. Dia mengorbankan dirinya agar ayahnya bisa bebas. Ferit menganggap ini omong kosong, ia pun marah. Semua orang juga tahu jika hidupnya tidak akan pernah bahagia tanpa Seiran. Di situ, Seiran menceritakan bahwa Oksp mengancamnya untuk menikah dengan Akin. Jika tidak, ayahnya akan dibunuh di penjara. Sebuah bukti foto Orhan diperlihatkan Oksp. Dia pun sangat takut. Sementara itu, di ruang tengah, Halisbe dan keluarganya sedang berdiskusi mengenai insiden tadi. Semua masih bingung dengan sikap Ferit yang mengurung Seiran di kamar. Tak lama dari itu, Ferit keluar untuk menjelaskan pengorbanan Seiran untuk keluarganya. Kakeknya diminta mengingat apakah ia kenal dengan orang yang bernama Oksp dari Antep. Abidin membantu memperlihatkan foto orang yang dimaksud. Sayangnya Halisbe sudah tidak ingat. Ferit menceritakan jika Seiran diancam orang itu untuk menikah dengan keponakannya. Jika tidak, maka ayahnya akan dibunuh. Halisbe memerintahkan Latif untuk mencari tahu siapa orang itu. Di saat yang sama, Orhan ketakutan dan melarangnya. Menurutnya, ia bisa dibunuh oleh orang itu. Zerin dan Piril berkunjung ke rumah Qasim. Oksp yang masih berada di sana mengaku tidak mau ikut campur urusan perempuan. Alhasil, Esme keluar untuk menemui. Zerin berkata jika membutuhkan bantuan Qasim. Ferit, Latif, dan Sehmus sedang berdiskusi di kamar Halisbe mengenai Oksp. Mereka ingin mengambil tindakan balasan. Hanya saja Halisbe melarang Ferit untuk ikut campur, biar Latif dan Sehmus yang mengurusnya. Tentunya Ferit keberatan, ia ingin bergerak sesuai caranya sendiri. Bagaimanapun juga, masalah ini harus dijernihkan antar kedua keluarga, di mana keluarga Qasim dimanfaatkan oleh Oksp. Ferit pergi ke kamar dan menceritakan rencananya kepada Seiran. Hal itu membuat Seiran khawatir, sebab dulu Ferit pernah terluka oleh tembakan Safed. Namun Ferit akhirnya berhasil meyakinkan bahwa ia tidak akan berbuat kekerasan di rumahnya. Zelin menceritakan kondisi Pelin di tangan Serter. Ia mengaku jika tidak mungkin meminta bantuan Sehmus, untuk itu ia perlu bantuan Qasim. Oksp tidak tertarik dengan topik ini, ia berniat pulang. Di luar ia berhadapan dengan Akin dan Qasim. Lalu mereka menceritakan bahwa Seiran jatuh ke tangan Korhan. Oksp marah, menganggap mereka tidak berguna dan bukan lelaki. Kaya mendesak Suna untuk menjelaskan apakah ia memaafkannya. Namun tampaknya Suna tidak tertarik dengan topik ini. Ia hanya ingin tahu apa yang mendasari Seiran kembali lagi ke mansion. Ketika ditanya, Seiran tentu saja bingung. Bukankah ia datang ke sini untuk menjemputnya yang sedang dizolimi? Suna menunjukkan sikap tidak suka dengan kehadiran saudaranya sendiri, sebab hal itu akan menghalangi dirinya mendapatkan Ferit. Seiran tidak mau ambil pusing, sebab ini di luar kendalinya.
Di sisi lain, Tuan Zia diminta bantuan untuk mencari OKSB. Ferit dan anak buahnya berada di dekat rumah Kazim. Ia menunggu kesempatan untuk bisa masuk ke dalam dan mengelabui penjaga. Kazim yang sedang berdiskusi dengan Zerin pun sangat kaget kedatangan tamu Ferit. Begitu diizinkan masuk, ternyata diam-diam Ferit membawa anak buahnya di dalam bagasi. Dan di waktu yang sama, anak buahnya yang lain berhasil memasuki rumah Kazim. Ferit sama sekali tidak takut dengan ancaman ayah mertuanya itu, sebab para penjaganya telah dilumpuhkan. Ferit mengaku jika kedatangannya hanya ingin membawa Bibi Hatice, yang tujuannya untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ferit menyadari jika tidak ada gunanya berbicara dengan Kazim. Namun karena Bibi Hatice terus menolak, Ferit terpaksa membawanya dengan paksa. Ia pun berjanji apa yang ia lakukan adalah untuk menyelesaikan masalah antar keluarga. Kakeknya membutuhkan penjelasan mengenai OKSB. Ketika semua itu terkuak, maka semua akan merasa aman. Di tempat lain, anak buah Tuan Zia dan Sehmus bergerak secara bersamaan di berbagai tempat untuk mencari keberadaan OKSB. Bahkan tempat-tempat usahanya di sweeping, serta Akin yang menginap di hotel ditangkap. Tentu saja semua ini atas perintah Halis B, sebab ia juga penasaran dengan OKSB ini. Gulgun mengajak Orhan menemui Seiran untuk berterima kasih. Mereka pun meminta maaf jika selama ini berbuat kesalahan kepadanya. Orhan secara khusus berpesan kepada Seiran untuk tidak menyerah dan memperjuangkan cintanya. Seiran pun sangat terharu sebab di masa lalu Orhan pernah menyuruhnya menyerah untuk Ferit dan meninggalkannya. Sungguh ini momen yang emosional. Seiran mendapatkan dukungan untuk balikan dengan Ferit dan hidup bahagia. Nuket tersinggung ketika Ifakat lebih mengkhawatirkan Sehmus dibandingkan dirinya yang notabene istrinya. Tak lama dari itu, Seiran diajak bergabung dengan keluarga Korhan. Disitulah Ifakat dan Asuman secara kompak menyalahkan Seiran sebagai penyebab masalah. Orhan tampil sebagai pelindung Seiran. Sementara itu, Ferit yang menculik Bibi Hatice tiba di mansion dan bertemu dengan Seiran. Namun masalah yang lebih penting adalah bertemu dengan Halis B. Sehmus menghubungi Ferit, memberitahukan jika OKSB telah ditangkap. Tuan Zia menambahkan agar Ferit mengajak ayahnya ke lokasi. Tujuannya agar ayahnya itu puas bisa membalas dendam sendiri. Orhan masih tampak ketakutan meskipun OKSB telah ditangkap. Baru bertemu setelah sekian lama, Bibi Hatice langsung marah-marah kepada Halis B. Menurutnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Namun Halis B tetap mendesak, ia ingin tahu siapa sebenarnya OKSB ini. Namun kita tidak diberitahu apa pembicaraan mereka. Ferit dan Orhan tiba di lokasi penyanderaan. Tampak raut wajah takut pada Orhan. Hanya saja Tuan Zia meyakinkannya agar dia mampu bangkit, bahwa orang ini adalah yang telah membuatnya menderita. Orhan diberi potongan kayu, meskipun ragu-ragu, ia pun memukulkannya ke wajah OKSB. Sehmus juga menyuruh Ferit untuk ikut menyaksikannya juga. Orhan sekarang puas bisa membalas dendam, ia tidak takut lagi. Di mansion, Seiran menunggu kedatangan Ferit. Bahkan dia sampai ketiduran di sofa di tempat yang sama seperti dulu. Halis B senang mendapatkan kabar baik, OKSB telah ditangkap dan diberi pelajaran. Sekarang tinggal menyelesaikan urusan pribadinya dengan Bibi Hatice. Dia berharap dimaafkan dan keluarga mereka bisa berdamai. Bibi Hatice mempermasalahkan mengenai Halis B yang tidak bisa menepati janji. Terbukti dulu ia pernah menghilang berpuluh-puluh tahun setelah melamar dirinya. Mendengar itu, Halis B segera memperbaikinya, mengambil cincin untuk ia pakaikan ke jari Bibi Hatice. Hal itu untuk membuktikan jika dia benar-benar tulus kepadanya mengenai masa lalu. Ia mengakui telah berbuat kesalahan, dan dengan cara inilah ia berusaha menebusnya. Orhan tiba di mansion dengan tangan dan pakaian berlumuran darah. Ia tidak menjawab pertanyaan siapapun. Sesampainya di kamar, Gulgun menawarinya untuk mandi air hangat.
Awalnya dia menolak, namun Orhan sudah kangen dimandiin oleh istrinya. Di bak mandi, Orhan melihat tangannya sendiri yang berlumuran darah. Ia merasa trauma dan merasa bersalah. Gulgun yang berada di sampingnya selalu setia menemani. Ferit melihat Seiran tertidur di sofa. Hal itu mengingatkannya di awal-awal mereka bersama. Seiran terbangun dan menanyakan kondisi Okespe. Ferit pun memastikan jika sekarang sudah aman, dia tidak akan pernah mengganggu Seiran lagi. Mendengar itu, Seiran sangat lega. Sekarang Ferit mengajaknya membicarakan kisah cinta mereka. Dia mengakui jika terlalu banyak berbuat kesalahan. Dia juga memohon agar Seiran membuka hatinya kembali dan menerima dirinya. Ferit mengaku tidak rela Seiran berjalan dengan pria lain, dan asal Seiran tahu jika dialah sumber kebahagiaannya. Sementara itu di tempat lain, Sarter mengantarkan obat yang akan diminum oleh Pelin. Di situ ia membuat pengakuan saat mereka berhubungan badan. Ketika itu ia bertengkar hebat dengan Ferit karena dia selalu memilih Seiran. Kemudian ia mabuk dan hal itu pun terjadi. Jadi ia melakukan hal itu bukan karena mencintai Sarter, melainkan tidak sengaja. Ferit juga menceritakan kejadian ini kepada Seiran. Pelin bukanlah yang ia inginkan, melainkan dirinya. Meskipun begitu, keduanya tetap menyesal, merasa bersalah kepada bayi yang tidak bersalah. Ferit menjelaskan ini agar Seiran tahu hanya dirinya yang berada di hatinya. Sekarang dia mengajaknya merenung mengenai apa yang telah mereka lalui. Jika masih ada harapan, ia berharap mereka bisa kembali dan tidak bercerai. Seiran sebenarnya menerima, hanya saja ia memiliki kendala, yaitu keluarga. Dan mengenai hal itu, Ferit menghiburnya, mereka pernah melakukannya bersama. Asalkan Seiran mau menjalani hidup bersama seperti dulu di rumah ini. Terlalu banyak yang terjadi, itu seharusnya mendewasakan mereka berdua. Ketika Seiran memberikan sinyal, Ferit begitu bersemangat. Dia menghubungi Latif untuk mempersiapkan keperluan Seiran. Momen ini dirayakan dengan mereka saling berpelukan. Setelah itu kehidupan mulai dijalani sama seperti dulu saat mereka bersama. Mereka berbaring saling menatap layaknya suami istri di atas ranjang. Nah, apakah benar mereka akan hidup bersama setelah ini? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.